Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM F1E1 22057. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengantar sistem informasi pada bab 11 dengan judul Tantangan dalam Hal Etika dan Keamanan yang diampu oleh dosen pengampu Pak Tri Suratno Eskom Mkom. Saya berada pada kelompok 11 bersama Afisyah Rama Aliza dengan NIM F1E1135. Di sini saya akan membahas etika teknologi informasi. Yang pertama ada keamanan bisnis atau etika dan sosial. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memiliki dampak positif dan negatifnya juga. Contohnya, mengkomputerisasikan proses produksi dapat memiliki pengaruh negatif dari adanya penyediaan pekerjaan manusia, tetapi juga bisa memberikan hasil yang bermanfaat dari peningkatan kondisi kerja dan dapat memproduksi produk yang kualitas dan lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua ada tanggung jawab etika praktisi atau pendiri bisnis. Nah, pendiri bisnis memiliki tanggung jawab penuh untuk membuat suatu keputusan mengenai berbagai aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi yang mungkin memiliki dimensi etika yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga ada etika bisnis. Nah, etika berbisnis berkaitan dengan berbagai pertanyaan etika yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam etika bisnis ditekankan tanggung jawab yang besar untuk mengelola sebuah perusahaan demi kebaikan semua pemilik kepentingan yang terdiri dari individu maupun kelompok dengan kepentingan atau kebutuhan atas suatu perusahaan. Ada 4 prinsip dalam etika berteknologi, yaitu yang pertama ada proporsional, yang kedua ada persetujuan berdasarkan informasi, yang ketiga ada keadilan, yang keempat ada minimalisasi resiko. Nah, ada ancaman yang dihadapi perusahaan bahkan perorangan. Yang pertama ada kejahatan komputer. Nah, kejahatan komputer ini serangan yang menyebabkan banyak gangguan dalam bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan Microsoft yang memperbarui fitur-fitur Microsoft-nya tanpa melihat apakah bakal terserang virus atau tidak gitu. Yang kedua ada praktik hacking. Nah, praktik hacking ini adalah penggunaan yang tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Jadi, seorang hacker dapat mengakses sistem komputer dan membaca beberapa file, tetapi tidak mencuri atau merusak apapun. Tetapi, hacker ini kadang juga bisa mengambil data-data dari komputer kita. Nah, ini termasuk ke dalam yang ketiga, pencurian di dunia maya. Pencurian di dunia maya ini kejahatan yang dikerjakan oleh orang yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah, serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para penjahat yang terlibat. Yang keempat ada penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Nah, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja ini disebut pencurian waktu dan sumber daya. Contohnya, para karyawan perusahaan yang menggunakan komputer di luar jam kerja digunakan untuk kegiatan pribadi. Yang ke 5 ada pembajakan software, yang keenam ada pelanggaran hak cipta intelektual. Nah, pelanggaran hak cipta intelektual ini seperti musik, buku yang berupa versi digital dapat lebih mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau di-download dalam situs web, di internet dan juga dapat dijadikan sebagai file lampiran. Yang kedelapan ada virus dan worm komputer. Nah, virus dan worm komputer ini biasanya menyebabkan kerusakan di antara banyak pemakai. Mereka lebih sering menghancurkan isi memori hard disk kalian dan alat penyimpanan lainnya. Nah, seperti misalkan kalian, contohnya kalian punya memori di HP kalian, tetapi tiba-tiba foto-foto kalian, bahkan video-video kalian itu tidak terbaca. Nah, ini bisa jadi kemungkinan diserang oleh virus dan worm komputer ini. Ada berbagai isu privasi, kekuatan teknologi informasi yang dapat menyimpan dan menarik informasi dapat memiliki pengaruh negatif pada hak atas privasi. Ada privasi dalam internet. Internet terkenal karena dapat memberikan anonimitas bagi para pemakai, padahal sebenarnya sangat mudah dilihat dan terbuka. Nah, ini kalian merasa internet itu sangat privasi, padahal bisa saja para hacker itu membobol data-data kalian. Ada pencocokan komputer. Berbagai kesalahan dalam pencocokan komputer adalah salah satu ancaman kontroversial atas privasi. Ada hukum privasi juga. Banyak negara secara keras mengatur pergumpulan dan penggunaan data personal oleh perusahaan dan lembaga pemerintah. Banyak hukum privasi pemerintah yang mencoba untuk menegakkan privasi dari file dan komunikasi berbasis komputer ini.
Ada kebohongan dan sensor komputer. Terdapat banyak insiden pesan rasisme atau pencemaran di web yang mengarah pada perlunya tindakan sensor serta tuntutan hukum. Ada berbagai tantangan pemberian kesempatan kerja. Penggunaan teknologi informasi telah menciptakan berbagai pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas serta menyebabkan pengurangan yang signifikan atas beberapa jenis peluang kerja. Lalu, isu etika yang paling meledak berkaitan dengan privasi di tempat kerja dan kualitas kondisi kerja dalam bisnis adalah pemonitoran komputer. Artinya, komputer digunakan untuk memonitor setiap aktivitas dan perilaku dari karyawan yang bekerja. Manajemen keamanan teknologi informasi. Ada berbagai alat manajemen keamanan. Tujuan dari manajemen keamanan adalah untuk akurasi, integritas, dan keamanan proses serta sumber daya semua sistem informasi. Jadi, manajemen keamanan yang efektif dapat meminimalkan kesalahan, penipuan, dan kerugian di dalam sistem informasi yang saling menghubungkan perusahaan saat ini. Contohnya seperti para pelanggan, pemasok, atau stakeholder lainnya. Nah, ada pertahanan keamanan yang saling berhubungan, ada juga enskripsi. Enskripsi ini metode yang paling banyak digunakan adalah kunci publik dan pribadi yang berbeda untuk setiap orang. Ada firewall, berfungsi sebagai penjaga gerbang, sistem yang melindungi intranet perusahaan dan jaringan lain perusahaan dari penerobosan dengan menyediakan saringan dan point transfer yang aman untuk akses dari internet serta jaringan lainnya. Pertahankan dari serangan pengingkaran layanan. Nah, serangan besar atas e-commerce dan situs web ini menunjukkan bahwa internet itu sangat rentan dari hacker-hacker dan serangan pengingkaran layanan yang terdistribusi. Adapun mempertahankan diri dari serangan tersebut yaitu menegaskan kebijakan keamanan, serta memonitor dan blokir peningkatan lalu lintas, saling alamat IP palsu, dan koordinasikan keamanan dengan penyediaan jaringan. Ada pemonitoran email. Email merupakan salah satu tempat favorit untuk para hacker agar dapat menyebabkan virus komputer dan menerobos masuk ke dalam jaringan komputer. Email juga merupakan medan tempur untuk berbagai usaha oleh para perusahaan untuk menegakkan kebijakan atau pesan ilegal personal atau yang merusak oleh karyawan, serta atas kebijakan tuntutan dari berbagai karyawan oleh pihak lainnya yang melihat kebijakan semacam itu termasuk pelanggaran atas hak privasi. Ada alat keamanan lainnya. Yang pertama ada kode keamanan. Nah, di dalam kode keamanan biasanya sistem password bertingkat digunakan untuk manajemen keamanan, seperti password di HP kalian. Kalian menggunakan pola atau menggunakan sandi angka. Yang kedua ada pembuatan cadangan file. Nah, cadangan file ini atau yang biasa kita sebut backup file itu untuk menduplikasi berbagai file atau program. Yang ketiga ada pemonitor keamanan. Nah, pemonitor keamanan ini sistemnya adalah program yang memonitor penggunaan sistem komputer dan jaringan serta melindungi mereka dari penggunaan tidak sah, penipuan, dan kehancuran. Yang keempat ada keamanan biometris. Nah, keamanan biometris adalah bidang keamanan komputer yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada saat ini. Karena alat keamanan ini biasanya disediakan oleh peralatan komputer yang mengukur ciri hak fisik yang membedakan setiap individu seperti sidik jari, verifikasi muka, dan suara. Seperti contohnya pada HP saya ini. Ini saya menggunakan keamanan biometris menggunakan verifikasi wajah. Ini terkunci, tidak bisa dibuka. Nah, pada saat ini saya menggunakan wajah saya, dan ini terbuka. Ini termasuk contoh dalam keamanan biometris. Yang kelima ada pengendalian kegagalan komputer. Yang keenam ada sistem toleransi kegagalan. Dan yang terakhir ada pemulihan dari bencana. Pengendalian dan audit sistem. Ada dua persyaratan akhirnya manajemen keamanan yang perlu disebutkan adalah pengembangan pengendalian sistem informasi dan penyelesaian audit sistem bisnis. Yang pertama ada pengendalian sistem informasi atau information system control. Nah, metode ini adalah alat yang berusaha untuk memastikan akurasi, validitas, dan kebenaran aktivitas setiap sistem informasi. Pengendalian sistem informasi harus dikembangkan untuk memastikan entry data, teknik pemrosesan, serta output informasi yang tepat. Contohnya, pengendalian sistem informasi yang dibutuhkan untuk memastikan entry data yang tepat ke dalam sistem bisnis hingga dapat menghindari sindrom sampah masuk atau sampah keluar.
Yang kedua ada mengaudit keamanan teknologi informasi. Manajemen keamanan teknologi informasi harus secara periodik diperiksa atau diaudit oleh karyawan bagian internal audit di perusahaan atau auditor eksternal dari kantor akuntan publik profesional. Hal ini biasanya meliputi verifikasi akurasi dan integritas software yang digunakan serta input data dan output yang dihasilkan oleh berbagai aplikasi bisnis. Tujuan penting lainnya dari audit sistem bisnis ini adalah menguji integritas dari jejak audit aplikasi. Jadi saya akan menjabarkan jawaban dari studi kasus pada bab 11 ini yang berjudul Geisinger Halt System dan Do Point. Ini tentang mengenai manajemen keamanan. Nah, Geisinger Halt System ini merupakan sebuah jaringan perawatan kesehatan di Danville dan Pennsylvania untuk melindungi data pasien dari akses dan pengungkapan tidak sah, dan juga program ini dapat mempermudah dokter dan pasien dalam memesan pengobatan, memasukkan catatan, kemajuan pasien, serta berkomunikasi dengan pasien. Pasien juga dapat mengakses informasi medis mereka melalui internet. Menurut kami, dengan dilakukan adanya peralatan biometrik, token elektronik, VPN, dan metode enkripsi yang digunakan itu sudah sangat bagus dalam mengakses jaringan agar tetap aman. Dalam menjaga data pasien, emang seharusnya perawat menggunakan identifikasi token elektronik untuk meminimalisir pembobolan yang tidak diinginkan. Pada DuPont. Nah, DuPont Co ini adalah jaringan pengendalian proses dalam sistem produksi perusahaan. Contohnya, perusahaan minyak, gas alam, peralatan yang digunakan DuPont Co ini adalah firewall untuk mengendalikan akses dan menggunakan software untuk pengendalian yang hampir sama. Nah, menurut kami, peralatan yang digunakan DuPont Co ini sudah memadai dalam jaringan untuk pengendalian proses produksi karena menggunakan software firewall yang merupakan sebagai penjaga gerbang sistem yang dilindungi intranet perusahaan dari penerobosan jaringan perusahaan lain. Menurut kami, dua program ini adalah menurut kami, langkah yang harus dilakukan dua program ini, menurut kami, langkah lainnya yang harus dilakukan oleh Geisinger dan DuPont dalam melakukan pemonitoran komputer, artinya komputer digunakan untuk memonitor produktivitas dan perilaku dari perawat bahkan karyawan ketika mereka bekerja. Pemonitor komputer dilakukan agar para atasan dapat mengumpulkan berbagai data produktivitas karyawan untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan komen video ini di bawah. Nanti saya coba jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.